syarah hadis terakhir dari bab 47 Kitab Janaiz, atau bab terakhir juga dari Kitab Janaiz, yaitu bab tentang fil mayyiti yunqalu, memindahkan mayit, au yunbashu, atau digali kuburan, ligordin sohihin, untuk tujuan yang benar. Ini bab penutup yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Muntaqo. Qauluhu lafad Abdallah ibn Ubayyin, Abdullah bin Ubay, pada hadis Jabir, Atan Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdallah ibn Ubayyin. Siapa Abdullah bin Ubay di sini? Yakni bin Salulin, yakni bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahwa, dan dia itu Rasul munafikina, tokoh orang-orang munafik, waro'isuhum, dan pemimpin mereka. Jadi duka di zaman Rasul aku anjeun, cap munafikna diterapkeun. Ieu tah munafik teh kieu, sampel munafik. Kan kita hanya diberitahu ciri-cirinya. Ciri orang munafik: satu, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada halafa, wa idza utumina khana. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul dengan terang benderang dikatakan munafik. Sanes cirina deui, sareng jirimna, jinisna. Oh, kieu munafik. Qauluhu ba'da ma dupina, setelah dikuburkan. Rasulullah mendatangi jenazah Abdullah bin Ubay itu setelah jenazah tersebut dikuburkan. Tos dikurebkeun, tos dipendem. Ternyata ada sababul wurudnya. Sama dengan sababun nuzul, ma'rifatu sababin nuzul tariqun qawiyun fi fahmin nas. Maka sababul wurud pun dikiaskan sana. Mengetahui sababun nuzul adalah tariqun qawiyun, cara yang efektif untuk memahami maksud nas, maksud ayat untuk sababun nuzul. Maka sababul wurud pun sama, berperan membantu kita memahami maksud yang utuh dari hadis. Sababul wurudnya begini katanya, kana ahlu Abdullah bin Ubayyin, keadaan keluarganya Abdullah bin Ubay, keluarganya, badaru ila tajhizihi, bersegera mempersiapkan penguburan jenazah Abdullah bin Ubay itu sendiri. Dikurebkeun teh teu diengke-engke, tapi segera melakukannya. Bahkan qabla usulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat mereka. Sate acan Nabi dugi teh engal-engal di kurebkeun.
Nabi sumbing itu sering sih. Terus dikurabukeun. Falamma wasola, maka setelah beliau sampai, wajadahum, Nabi mendapatkan mereka, qad dalluhu, dallau, dallu. Mereka menunjukkannya fi huprotihi, kuburan jenazah Abdullah bin Ubay tersebut. Terus dilebet kuburan. Pak Amaro, lalu Rasulullah SAW memerintah bi ikhrajihi untuk mengeluarkan jenazahnya, keluarkan di repot itu. Kan kenging sesah di urang mah duka ada ditu. Da upami pupus jamaah haji ge umroh mah langking hiji dua mi umroh haji telami gitu di ditu mah. Tapi ayeuna duka di zaman Rasul langkung sekedap. Jadi Rasul memerintah mengeluarkan jenazahnya. Ini yang berkaitan dengan babu maja'a fil mayyiti yunqalu au yunbashu li gordin sahihin. Mayit dipindahkan. Bukan sebelum dikubur, sudah dikubur dipindahkan. Atau digali, kuburannya digali. Bagaimana menurut syariat? Rasul di sini memerintah mengeluarkannya. Wapihi, dan padanya dalilun dalil ala jawazi, boleh ikhrajil mayyiti min qabrihi, mengeluarkan mayit dari kuburannya. Tetapi idza kana bidzalika, apabila pada hal tersebut maslahatun lahu, ada kemaslahatan lahu. Kemana domirhu? Mayit. Untuk mayit. Bukan untuk yang hidup. Untuk mayit. Apa kemaslahatannya? Min ziyadatil barokati, bertambah berkah, alaihi, baginya, wanahwiha, dan yang lain. Ini mungkin yang dikatakan ligordin sohihin. Tetap tidak boleh secara mutlak, tapi ada sohihin, ligordin sohihin. Biasa dianggap prakteknya, terus kemarin berpraktek jenazah, ngagali heula we kuburan, kang objek praktek ngurus jenazah. Ini sudah sohihin. Seperti itulah sababul wurudnya. Maka muncullah istinbat atau fikih seperti itu. Berarti boleh. Karena yang melakukannya Nabi. Jadi dalil kalau perbuatannya. Qauluhu Allahu a'lamu. Labdul Bukhari, lapad al-Bukhari, wallahu a'lamu bil wawi, dengan wawu, bukan dengan fa, lapad Bukhari. Sejeli ini para ulama mengedukasi kita. Ini orang mah naon bentenna atuh sami wae lah. Begitu para ulama.
hadis harus disampaikan secara utuh, bilabdi. Maka ada perubahan walau sedikit, diketahui oleh mereka. Wallahu a'lam, lafaz Bukhari, wallahu a'lam. Pakai wawu. Wa kana, sepertinya Jabiron, sahabat Jabir, iltabasat alaihi, iltibas, wala talbisul haq bil batil. Naon basana, bahasa urang iltabasat. Wala talbisu, jangan mencampurkan. Ieu mah iltabasa, ieu mah tidak jelas. Alaihi, bagi beliau, al hikmatu fi sun'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hikmah perbuatan Rasulullah SAW bi Abdillahi, terhadap jenazah Abdullah bin Ubay, dalika, Abdullah itu, Abdullah bin Ubay, ba'da, setelah matabayyana nifakuhu, jelas terang benderang kenifakannya. Naon hikmahna itu? Margi pan Abdullah bin Ubay teh munafik, bahkan pemimpin munafik. Apa ya hikmahnya? Iltabasat alaihi. Ada yang mengatakan mukafaah. Rasul melakukannya dalam rangka mukafaah. Ada juga yang mengatakan saya dihanap. Soal dipinta oleh putranya. Kalau mukafaah, balas jasa. Man ata ilaikum ma'ruf fakafi'uhu. Bila ada orang berbuat baik kepadamu, balas. Tapi rapot ge bahasa Arabna mukafaah di dinya naon cenah? Rapot. Fakafi'uhu teh balas. Daftar mukafaah. Qauluhu lafad wa kana, dan keadaan Rasul kasa Abbasan, pernah memakaikan kepada Abbas. Pernah memakaikan apa? Baju Abdullah bin Ubay kepada Abbas. Sedangkan Abbas, uak mang ari Abbas. Ari Abdullah teh pangalitna sanes. Rama Nabi teh. Tapi pangageungna. Bungsunya atuh uak sadeng tegaduh mang teh nya ari bungsu mah. Ari paman mang tanapi uak. Uak bahasa Indonesia naon? Uak mah uak. Paman mah mang. Ari uak. Paman sanes. Kak mata ya, kakak mah uak, we uaknya, uak diterus diserat mata ngangeka. Uak sang bahasa Sunda. Yakni Ibnu Abdul Muttalibi, Abbas bin Abdul Muttalib, amman Nabi, uaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadalika, dan demikian itu yauma Badrin, pada waktu perang Badar. Nabi memakaikan baju Abdullah bin Ubay kepada uaknya. Itu waktu perang Badar. Lamma utiya bil usaro, waktu didatangkan para tawanan,
Wa utiya bil Abbasi, dan didatangkan Al-Abbas sebagai tawanan Badar. Wa janten tawanan alo. Ya alo. Kan belum masuk Islam waktu perang Badar. Walam yakun alihi saubun, dan tidak mempunyai pakaian Al-Abbas. Fawajadu qamiso Abdullah ibni Ubayyin. Lalu para sahabat menemukan pakaiannya Abdullah bin Ubay. Pakasahun nabiyu, maka Nabi SAW memakaikannya iyahu kepada Abbas. Aya kesayanan, bah. Acukna kantos diangge ngacukan wa. Palidalika, oleh karena itu albasahun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qamisahu. Nabi SAW memakaikan kepada jenazah Abdullah bin Ubay pakaian beliau. Sebagai apa? Kalau dikaitkan dengan tadi, mukafaah. Jadi walaupun kepada munafik ada kebaikan, Nabi tetap mukafaah. Kurang mah da munafik ieu kekedah gitu Nabi. Betul-betul man atta ilaikum ma'ruf, berarti tidak dibatas dengan sesama muslim. Man umum kayak munafik muslim. Man atta ilaikum ma'ruf faqati'uhu, jadi umum. Sahawe nu bidamel kasayan ka aranjeun usahakeun balas. Tadi itu kan fa ilam tajidu pad'ulahu. Tegaduh kang malesna mangrupi barang atau nepi nu sanes atuh doakeun. Hakada, demikianlah saqahul Bukhari fil jihadi. Al-Bukhari menyampaikannya dalam Kitabul Jihad. Itu terangnya di Kitabul Jihad itu hadis itu. Terang di mana sih? Bacaan Maktaw Samilah gitu. Zaman haritam Syaukani. Tapi terang ieu ada Kitabul Jihad, Sahih Bukhari teh. Tahu letak hadis Bukhari. Payumkinu, maka memungkinkan an yakuna hada, ini wasababu, yang menjadi sebab fi ilbasihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qamisahu, memakaikannya Rasul sallam kepada jenazah Abdullah bin Ubay gamisnya, pakaiannya. Ieu cukang lantarana teh. Wa yumkinu, dan mungkin juga an yakuna, keadaan as-sababu, sebabnya, sebab memakaikannya pakaian beliau kepada jenazah Abdullah bin Ubay itu ma akhrajahul Bukhari aidon, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga fil janaizi, tuh di kitab janaizi mah bukan hanya riwayat Bukhari tos, tapi kitab janaizi terang nate teu global sampai tafsir. Sebenarnya kang nyiketan fikih urang letak hadis dalam Sahih Bukhari. Ada hadis yang berbunyi fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukafiruhas sholat was siyam was sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Hadisnya teh kitu tah lapadna teh. Pertama ada di kitab sholat.
Karena ada kata-kata tukaffiruha sholat. Ada juga di kitab zakat tadi. Karena ada kata sodakoh. Di kitab saum. Bukhari mas saum mufrad. Misalnya sama jarama siam. Bukhari mas saum. Kitab sholat ayat, kitab zakat ayat kitab sodakoh. Kitab saum ayat wasyam. Kitabul fitan jelas. Fitnatur rajuli. Kitabul fitan. Terus gitu. Nyiketan ngalatih fikih. Urang. Imam Bukhari na manggung payung. Seket fikih. Kan kitab hadis nusanis mah ngalatih fikih nama aya mung teu saseukeut Sahih Bukhari. Anna ibn Abdillahi, bahwa putra Abdullah yang mana al-madhkuro, yang disebutkan tadi bin Ubay, putranya madhkuro madhkuri, putra Abdullah biasanya al-madhkur teh sifat dari ibna, biasa Abdillah madhkuri. Putra Abdullah bin Ubay qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ka putrana munafik henteu. Sahtu putrana mah. Kayak kitu. Ramana mah pamimpin munafik, putrana mah teu kecanak. Wahai Rasulullah, albis abi, pakaikanlah kepada ayahku, kepada jenazah berarti ini ayahku, komisoka, baju anda, pakaian anda. Dari orang mah disebut gamis teh, konotasinya benteng, gamis. Padahal ada di Arab mah begitu angin tukang nanawan oge, supir taksi gitu. Ada enak gitu ya. Dan di orang mah gamisnya jumahan we. Ngangi acuk begitu teh, gamis teh. Jadi itu mah upami tukang macul ge begitu. Begitu. Pakaian mana namanya teh? Mewah, tapi luar biasa. Cuk biasa. Bisa dinten bentuk itu teh kan. Jadi meminta putranya supaya pakaian Rasulullah dipakaikan kepada jenazah ayahnya. Alladhi yali jildaka, yang menempel pada kulit anda. Hoyong angianu eta tapi besok diangge. Sanes anu di simpen alomari gitu. Eta alladzi yali jildaka. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, annahu qala, putra Abdullah bin Ubay berkata, atini komisoka, berikanlah kepadaku pakaianmu, ukaffinhu fihi, untuk aku jadikan kain kafan bagi jenazah ayahku. Kami telepat para ulama istilah kenging kange kain kapan mah mungkin sumbangan donasi. Kange kain kapan mah kange kain lebaran mah biasa kange jamiah mah ya. Ya pemuda ya. Cuk lebaran kange kain kapan mah sila tina hadis ieu. Jadi yang menjadi penyebab Rasul mengenakan pakaiannya kepada jenazah Abdullah bin Ubay itu yang mana?
Itu iltabasat. Itu kan mana itu? Apakah dalam rangka membalas kebaikan yang tadi? Atau dalam rangka memenuhi permintaan putranya? Wa yumkinu, dan memungkinkan, an yakuna sababu, yang menjadi sebabnya huwa adalah al-majmu' lis-su'ali wal muqapaati. Majmu' teh nanti. Nah, kartu merah. Bari kartu kuningnya 2. Akumulasi. Itu ongkoh, iya ongkoh. Memenuhi permintaan putranya juga dalam rangka membalas kebaikan yang diterima oleh uaknya. Itu tadi. Memungkinkan, penyebabnya dua-duanya. Wala mani'a min dalika, dan tidak ada halangan untuk hal itu. Sah-sah saja, tiasa wae. Sababna teh duanana. Tapi dua-duanya pun menunjukkan betapa Rasulullah SAW memiliki sifat berehan, tidak kikir. Apalagi tadi mukafa'ah, sampai membalas kebaikan. Nukoret, mual malaikat itu. Memenuhi permintaan juga menunjukkan itu. Qauluhu lafad wa kanu, dan keadaan jenazah-jenazah tersebut, syuhada Uhud, nuqilu ilal madinati, dipindahkan ke Madinah. Pada hadis kedua, Rasul SAW memerintah syuhada Uhud yang terbunuh di Uhud supaya dikembalikan ke tempat gugur mereka. Tempat gugurnya kayak di Uhud. Wihkan ke Uhud. Sebelumnya dipindahkan ke Madinah. Pupusna teh di Uhud, alihkeun weh ka Madinah, saur Rasul, wihkeun ka tempat gugurna. Fihi, pada hadis tersebut, jawazu, boleh. Jatuh hukumnya jawaz, boleh. Irja'i syahidi, mengembalikan jenazah syuhada ilal maudhi'il ladzi usiba fihi, ke tempat yang ia terkena musibah padanya, khusus syahidnya. Sanis mayit ya. Fatla Uhud syahid. Amit sanis syahid mah enten deui hukumna, ieu mah syahid. Syaukani menyebutnya irja'i syahid, bukan mayit. Ke tempat yang ia terkena musibah atau wafat, gugur padanya. Ba'da naqlihi minhu, setelah dipindahkan darinya. Walaysa bihada, tetapi tidak disebutkan padanya, annahum kanu qad dufinu, bahwa mereka telah dikuburkan bil Madinati, di Madinah, teka carioskeun tos dikurebkeun deui di Madinah. Summa ukhriju, kemudian dikeluarkan dari minal kuburi, dari kuburannya. Wanukilu, dan dipindahkan. Itu laisa bihada. Hanya Rasul SAW menyuruh seperti itu. Yang gugur di Uhud supaya dikembalikan ke tempat gugurnya. Pada sebelumnya telah dipindahkan ke Madinah. Uhud sareng Madinah tekan benten lemur. Caket ke Madinah. Riwayat Al-Khomsah disahkan oleh At-Tirmidzi.
Qauluhu palam tatib nafsi. Ini hadis ketiga. Jabir berkata, dupina ma'a abi rojulun. Dikubur bersama jenazah ayahku, jenazah orang lain. Dikuburna disarangkeun sareng jenazah sanes. Palam tatib nafsi. Tapi hatiku tidak nyaman, teraos. Kirang nyaman, terido. Toba nafsan, ridho, nyaman. Dalil gasab gini. Teu halal hiji jalmi nyanak itek dulurna bigeuri tibin. Bari nu gaduhna teu ridoeun. Nu gaduh itek teu ridho. Itekna diangge ku hiyang. Eta bab gasab dina judulna. Termasuk mahar mas kawin kan ya. Tidak boleh dipakai oleh suami kecuali tibna nafsan, si istri ridho. Diangge ku caroge pada istri teu ridoeun haram. Dipakai oleh suami kan mas kawin. Tos istri harus tibna nafsan, ridhoeun istrina. Bade ridho kumaha cenah wartos gitu. Terang-terang seep. Qauluhu palam tatib nafsi fihi dalilun, padanya dalil. Ala annahu bahwa yajuzu boleh nabsyul mayyiti menggali kuburan mayit. Itu digali itu kuburan mayitnya. Dan digali mak kuburan mayit mah dialihkeun gitu. Boleh menggali mayit li amrin karena sesuatu yata'allaqu bil hayy yang berkaitan dengan yang hidup. Ari anu digali nutos pupus kuburan teh. Tapi nu jantan alasan nah digali, ieu nu hirup ya. Nu jantan alasan teh sanes si mayitna ku anjeun. Yang tidak nyaman kan bukan jenazahnya. Putra jenazah. Berarti hayy ya ta'alaku bil hayy berkaitan dengan yang hidup. Panu teu nyaman teh putra sahabat Jabir. Jabir putrana kirang nyaman. Jenazah ramana dikurebkeun teh sareng jenazah sanis. Sanis jenazah ramana nga-WA gitu. Ya bapak teh nyaman. Pangalihkeun sanis. Nu teu nyaman teh nu hirup, yang hidup. Tapi ya juzu gitu. Alasannya li annahu la dororo 'alal mayyiti. Tidak menjadi doror bagi mayit. Tidak ni mayitin akhara ma'ahu dengan dikuburkan mayit lain bersamanya. Nu teu nyaman teh sanes. Ramakna mayit ramakna sanes. Putrana nu hirupkeun. Wa qad bayyana Jabirun dalika. Dan sungguh sahabat Jabir menjelaskan hal itu. Bahwa beliau yang tidak nyaman. Biqaulihi dengan ucapannya palam tatib nafsi. Dan tidak nyaman hatiku. Walakin hada akan tetapi hal ini insabata bila kuat anan nabiyya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
adina lahu bidalika, memberi izin kepada Jabir untuk itu. Ada izin dari Nabi? Tidak. Atau qarrarahu alaihi, Nabi mentakrir, menyetujui atas perbuatan Jabir. Tiasa sote jantan dalil seperti tadi. Oh, berarti boleh. Bila Nabi mengizinkan, Nabi yang mengizinkan atau Nabi yang menyetujui. Wa illa, dan jika tidak tercatat, tidak diriwayatkan Nabi yang mengizinkan, tidak diriwayatkan Nabi yang menyetujui, fala hujjata fi fi'lis sahabi, itu turukul istinbat. Tidak jadi hujah pada perbuatan sahabi. Pada melan sahabi mah sami we sareng pada melan urang. Dina larasan tidak bisa jadi hujah. Biasanya yang dikecualikan dua, marfu hukman atau ijma sahabi. Ari marfu hukman mah bisa jadi hujah kan marfu, walaupun secara hukum. Kalau ijma sahabat bisa jadi hujah. Karena yang melakukan berarti bukan seorang dua orang, ijma. Ada kesepakatan di kalangan mereka. Jadi turukul istinbat praktek ini, turukul istinbat. Jadi kita belajar dari autor juga belajar turukul istinbat. Diselipkan tatbiki praktek. Lagi nu ngarangna kuda Asyokani tahu turukul istinbat. Dacan ka udag no irsyadul puhul. Mudagna teh. Mudag eta irsyadul puhul. Sekedik we dari ka ayeuna hoyong ngartos sa keseluruhan irsyadul puhul. Abotkeun bara irsyadul puhul as-sulam badi awaliyah mah painten tos kaawakan gitu. As-sulam ge masih kene udah gitu situ. Albayan mangot dah tina irsyadul puhul lungsurna caket keringnya. Raraosan mah kami usul fikih itu dan Abdul Habhlab, Abu Jahro asap patos abot. Kami iya mah irsyadul puhul sapunyul abot teh. Benten sareng usul fikih misalnya nu teu kahartosna langkung seueur gitu. Nu tadi geus seueur nu teu kahartos. Nu ieu mah langkung. Nu ageung teh non Al-Bahrul Muhit usul fikih 4 jilid. Nahwiyah mah Nahwul Wafi Abbas Hasan 4 jilid. Malam yasar kedua we masih abot. Jadi lurus abot. Bukan Nahwul Wafi. Abot kan malam yasar ke hiji mah insyaallah. Abot kan di sami. Janten sanes mah buku nu dipelajari teh teu karamal tapi taramat. Ilmu nu kitu taramat. Urang mah tamat henteu. Biasana upami mantik sulamun aurok. Upami balagoh misalnya saya balagoh teh nanti. Balagoh teh mun arali tapi taramat diajarna teh di kobong
Nahwiyah kan tamat ajrumiyah. Jurumiyah ajru itu nya, ajrunya. Tu ajru sama juru sorop imriti sorop Kailani. Kailani. Pala hujjata fi fi'lis sahabi. Tidak jadi hujah perbuatan sahabi. Dupi sahabat Jabir teh ieu teh aya widi ti nabi atau napi takrir ti nabi upami teu aya tidak ada hujah pada perbuatan sahabi, tidak jadi dalil. Warajulul ladzi dupina ma'ahu, dan jenazah orang yang dikuburkan bersama jenazah ayahnya, huwa adalah Amr bin Jamuh, Amr bin Jamuh bin Zaid bin Haram al-Ansori. Wa kana sadiqa walidi Jabirin, dan beliau adalah temannya ayah Jabir. Ieu teh rerencangan. Duaan dikurabukeun duanana di sakuburan. Sadiq teman, walidi Jabirin ayahnya Jabir. Wa zauja ukhtihi, dan suami saudara perempuannya ayah Jabir, yaitu Hindin binti Amrin. Hindun binti Amr, carogiana ieu. Jadi ada alasan kenapa disatukan dari rencangan. Tapi kan sahabat Jabir mah saneh rencangan. Rencangan sang ramakna. Nya namina ge teu ridho, teu nyaman kan hati, teu nyaman. Di nyaman-nyaman ge mana ieu mah teu biasa ligah keras. Rawabnu Ishaq fil Maghazi, Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitab Al-Maghazi. Ibnu Ishaq mah pan ahli tarikh. Dina hadis mah pan teu patos menjadi terdepan. Sikohannya lebih di tarikh sanesna hadis. Separos Al-Hasan kan dina tafsir. Imam Mujahid na tafsir. Dina hadis mah kirang tenar gitu. Annan nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda, ijma'u bainahuma, satukan antara jenazah keduanya. Jenazah ayah Jabir dengan jenazah temannya Amr bin Jamuh. Hijikeun we saurasul. Fa innahuma, karena mereka berdua kana mutasadiqaini, berteman di dunianya. Pajengkeun di di duniana rencangan, urang lagi sarengkeun dari rencangan. Sana semua apa saya. Tapi ya hati tidak nyaman. Tentu ada alasan. Matak teu nyaman oge. Qauluhu hatta akhrajtuhu, sehingga aku mengeluarkan jenazahnya dari kuburan. Dikeluarkan ya. Kita dikeluarkan ya, jenazah Ramana, jenazah Amr. Ramana dikeluarkan, berarti ada yun kolu, yun basu, digali kuburannya, dipindahkan. Wa pilab zin lil Bukhari, pada lapad bagi Imam Al-Bukhari,
Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhurin. Aku minta mengeluarkannya, minta dikeluarkan jenazahnya dari kuburan setelah 6 bulan. Faida ternyata idana ieu mah mupajaah atau pujaiyah. Ada ida syartiyah, ada ida mupajaah. Huwa faida ternyata huwa jenazah ayahku itu kayaumin wadu'tuhu, seperti hari aku menguburkannya. Terobih tos genep sasih. Guero hunayatin pi udunihi, selain sedikit di telinganya. Dina cepil aya robih teh sakedik gitu. Sarira nu sanes nama beleger kene seperti hari aku menguburkannya. Wa dhuhiru hada, dan dohirnya hadis ini yukhalifu mukhalafah ma fil muwatta'i, dengan apa yang ada dalam al-muwatta' Imam Malik. An Abdurrahman bin Abi So'so'ata, dari Abdurrahman bin Abi So'so'ah, annahu balagohu, bahwa sampai kepadanya, anna Umar ibn, saya wawan Amrnya anak saya wawan, anna Amr ibn al-Jamuhi, bahwa jenazah Amr bin al-Jamuh, wa Abdullah bin Amrin, dan jenazah ayah Jabir, yaitu Abdullah bin Amr, yakni walida Jabirin, ayah Jabir, al-Ansoriyaini, dua-duanya orang Ansor. Karena keadaannya qad haparos sailu qobrahuma, banjir menyebabkan kuburan mereka berdua haparo teh menggali, aku banjir ngagali, tak menggerus kuburan mereka berdua ku banjir. Salah yasilu saya. Wakana, dan keadaan kedua jenazah tersebut fi qabrin wahidin, ada pada kuburan yang sama. Kan muhalapah sareng neme. Pahupiro anhuma, lalu digali kedua jenazah tersebut. Pawujida lam yatagoyyaro, lalu kedua jenazah tersebut ditemukan tidak berubah. Ka'annahuma mata bil amsi, seolah-olah baru meninggal kemarin. Namanya pupus kamari, seolah-olah seperti itu. Karena belum berubah. Nah, dalam al-muwatta seperti ini. Makanya yukhalifu, kejadian satu tapi diterangkan jadi dua versi. Itu nulis mana? Wa kana baina Uhudin wa baina yaumin hupiro, dan jarak waktu antara perang Uhud dengan hari digalinya anhuma, dua kuburan mereka tersebut, sittun wa arba'una sanatan, 46 tahun, 46 tahun. Uhud mah tahun katilu kan. Jangan tahun sabaraha ieu digali. 46 we. Antara Uhud sareng digali teh 46 tahun. Lami. Jadi
Di mana yang benar? Mudtorib teh seperti kieu. Tepuguh cepengeun. Bade nyepeng nu kahiji, kumaha ieu nu kadua? Nyepeng nu kadua, kumaha nu kahiji? Tidak mungkin satu kejadian tapi diceritakan seperti itu. Beda. Waqad jama'a, dan sungguh telah menjama'. Tuh turuku istinbat deui. Kalau ada dua, katakanlah hadis maqbul yang dipandang ta'arud, cara pertama adalah al-jam'u. Waqad jama', dan sungguh telah menjama' Ibnu Abdil Bar, Imam Ibnu Abdil Bar, bainahuma, antara kedua hadis tersebut, bita'addudil qissati, kisahnya saja berbilang. Memang kisahnya sanes hiji, ada dua kisah umpamanya. Kalau kisah ta'addud teh tekeng konotasi eta wae. Ta'adud. Kisahna we memang benten. Qala fil fathi wa fihi nadorun. Dalam Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan, mengomentari Ibnu Abdil Bar ini, kalau dipahami demikian perlu diteliti, kata Ibnu Hajar. Biasa teh dijama upami ieu cobi. Janten dua we kajantenanana. Itu ongkoh ya ongkoh. Kata Ibnu Hajar, wa fihi nadorun, halus Ibnu Hajar. Padanya harus ada penelitian. Alasannya li'anna alladhi fi hadisi Jabirin, yang disebutkan pada hadis Jabir, annahu dapana abahu bi qabrin wahdahu, beliau menguburkan jenazah ayahnya dalam satu kuburan, wahdahu, secara sendiri terpisah, ba'da sittati ashhurin, setelah jenazah ayahnya dikubur 6 bulan. Itu mah 46 tahun. Biasa dijamak kumaha. Wa fi hadisil muwatta'i, sedangkan disebutkan dalam hadis al-muwatta', annahuma, bahwa dua jenazah tersebut wujida fi qabrin wahidin, ditemukan pada kuburan yang sama, ba'da sittin wa arba'ina sanatan, setelah 46 tahun. Ta'assub, dipaksakan jamaknya. Jadi kita diedukasi jangan mudah mengiyakan. Ta'adul kisah orang mah, oh nya we persanten. Ibnu Hajar mah heula. Hadis ieu teh dhaif. Persanten moal kan. Heula naon? Saur apa? Nutos diterangkeun dhaif ku batur ge. Taliti heula ku urang. Urang mah nggak alim nalitina gitu we. Aya saur apa pan level benten. Aya wartos anak pesen Majmu' Jawaid. Pantos ditahrij menjojoin ku Al-Haisami. Nah bet pesen Majmu' Jawaid. Pada Mu'jam Kabirna we. Pariksa ku urang. Nya level apa? Pariksaan ku urang hadisna. Mu'jam Kabir Tabrani. Orang Majmu' Jawaid itu paras. Kayak gampil gitu. Benten makom. Tong waka maca syarahna matana we heula. Da syarah mah. Terus aya fikih tinu nyerat.
Jadi orang makan nyenu ayah itu. Dibanding engal we. Matana we. Orang bisa nyerahan orangnya gitu. Nyelek pasaha kurang. Lagi syarah mah tos aya fikih tinu nyerat. Jadi orang mau upami saya Bukhari tadi dibantos ku Fathul Bari bari paham kumaha cuy. Pamit tos salib mah sering Ibnu Hajar. Ya sejarahnya lihat. Buka iraha. Maca Fathul Bari lagi. Sah deh. Borahnya ingan. Jadi Ibnu Hajar kan yang menilainya. Fihi nadoru. Kita bisa jadi nyatos we. Selangkung Ibnu Abil Bar we. Tak mikir kurang mah. Kata Ibnu Hajar tidak. Fihi nador. Kalau di jama itu tidak mudah dua hadis ini. Pak Ima bisa jadi an yakuna muradu yang dimaksud bikaunihima fi qabrin wahidin, keadaan keduanya ada dalam kuburan sama, kurbal mujawaroti, dekat. Mujawaroh, non mujawarah berdekatan, bertetangga, natanggian, kan sanis di nuju huruf ungkul natanggian di kuburan dia. Mujawaroh atau inasaila khoroko ahadal kobro ini, banjir sudah menggerus salah satu dari dua kuburan mereka. Kawitna teh dua, kabanjiran hiji, pasoro kakobrin wahidin, lalu keduanya menjadi seperti satu kuburan. Biasa we gitu maksudnya. Lumayan itu. Biasanya DPR ke lah mungkin. Bahas dari gini sesah PR kan deh. Waqad dan sungguh akhroja telah meriwayatkan nahwa ma dzakarahu fil muwatta'i, seperti yang disebutkan dalam Al-Muwatta. Yang meriwayatkannya adalah Ibnu Ishaq fil Maghazi, Imam Ibnu Ishaq dalam kitab Al-Maghazi, wa Ibnu Sa'din dan Ibnu Sa'ad. Biasanya tobakotnya Ibnu Sa'ad. Tobakot Kubro. Min tariqi Abi Zubairi, melalui jalan Abu Zubair, an Jabirin, dari Jabir, bi isnadin sohihin, ya betul, dengan sanad sohih. Yang disebutkan dalam Al-Muwatta punya syawahid, penguat sohih. Seolah-olah memandang ini yang lebih roji. Ayat pangiat gimana ini? Wa makna qaulihi hunayyatan, dan makna lafad hunayyah, hunayyah yang mana? Ketika jenazah ayah Jabir dikeluarkan, persis seperti hari dikuburkan. Selain sedikit dari telinga, sos robi, sakedik larasan cepil ayah robi, cepil jenazah. Hunayyah yakni syai'an yasiron, sesuatu yang sedikit. Hunayah teh sakedik. Wahya binunin, dan kalimat tersebut membacanya dengan nun. Ba'daha tahtaniyatun, setelah nun ada yang bertitik dua di bawah. Ya. Musogor teh kalimat nu ngangge ya tasgir. Upami mansub ngangisin nu ngangge ya nisbah. Memang kurang populer sebetulnya musogor mansub.
Wahwa tasgiru hanatin, tasgir dari hanah. Hanah ditasgir jadi hunayyah. Yashiron, sedikit. Qauluhu lapad pahumila ilal madinati. Lalu kedua jenazah tersebut dipindahkan ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid wafat di Aki. Lalu dibawa jenazahnya ke Madinah dan dikuburkan di Madinah. Fihi padanya jawaju boleh naklil mayyiti memindahkan mayit minal mautinil ladzi mata fihi ke tempat meninggalnya mayit tersebut ila mautinin akhara ke tempat lain yudfanu fihi untuk dikuburkan di sana. Wal aslu dan pokok asal al jawaju boleh. Terus isin batli. Pokok asalnya apa? Jawaj boleh. Fala yumna'u min dzalika, maka tidak boleh dilarang darinya. Illa lidalilin, kecuali karena ada dalil. Selama tidak ada dalil, maka istishabul asli. Istishab pada asal, yaitu jawaj. Harus lidalil. Kalau ada yang melarang, harus berdasarkan dalil. Qauluhu fa'amarohum an yukhrijuhu. Hadis terakhirnya. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Syureh bin Ubaid al-Hadrami, orang-orang mengubur teman mereka belum dimandikan, belum dikafani, dikoramkeun, diibakan henteu, dikapanan henteu, disolatan ge henteu. Kemudian bertemu Mu'ad bin Jabal, diberitakan kepada Mu'ad. Milih ayat kayak khusus dia diurang oge. Mu'ad menyuruh mereka mengeluarkan lagi jenazah yang sudah dikubur tersebut. Keluarkan deui. Lalu dimandikan, dikafani, diwangikan, disolatkan. Fa'amaruhum an yukhrijuhu ila akhir fihi padanya annahu yajuzu boleh nabsyul mayyiti menggali jenazah, menggali kuburan, dikeluarkan jenazah. Apa gordinnya, tujuannya? Milih tesohih tujuannya. Liguslihi untuk dimandikan karena belum. Watakfinihi dan dikapani. Wassolati alaihi dan disolatkan. Gordin sohi pemilikin. Wahada dan hal ini wa in kana qaulu sahabin, walaupun berupa ucapan sahabi. Terus simbat deui ieu teh Mu'ad ieu teh nu miwarang teh. Sahabi. Tapi walaupun ucapan sahabi wala hujjata fi, tidak bisa jadi hujah dengannya. Walakin tetapi ja'ala dafna menjadikan dikubur, muskiton menggugurkan, lima ulima min wujubi ghuslil mayyiti, apa-apa yang diketahui wajibnya memandikan mayit, atau takfinihi atau mengkapaninya, awis sholati alaihi atau menyolatkannya,
Dengan sudah dikubur, menggugurkan itu semua, muhtajun ila dalilin, membutuhkan dalil. Mana dalil yang menggugurkannya? Berarti ala asluna naon? Jawa wae. Pokok asal kenging. Tidak boleh kan sudah dikuburkan. Dengan dikuburkan, tidak menggugurkan. Untuk dilakukan yang tadi. Wala dalila, sedangkan tidak ada dalil. Dalil yang menunjukkan dengan dikuburkan, kewajiban tadi jadi gugur. Karena rengse, kitab janaiz. Di kaca 40 di nu 6 Dika 157 kaca janaiz langkung kana eta bedanya da ieu mah garis terus kitab deh